Maka di sini saya akan menjelaskan bagian teorema 5.4.2 yang mana teorema kriteria kontinuitas tidak seragam. Nah, jadi misalnya himpunan A bagian dari R dan F dari A ke R itu, jadi maka pernyataan yang ketiga ini ekuivalen. Yang mana yang pernyataan yang pertama F tidak kontinu seragam pada himpunan A. F tidak kontinu seragam pada himpunan A jika terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap delta itu lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau kita jumpai X delta dan U delta di himpunan A sedemikian rupa sehingga kita jumpai nilai mutlak X delta dikurang U delta itu lebih kecil dari delta, dan nilai mutlak Fx delta dikurang Fu delta itu sama dengan lebih besar dari epsilon 0. Maka itu tidak kontinu seragam pada himpunan A. F tidak kontinu seragam pada himpunan A jika kita menjumpai barisan Xn dan Un di himpunan A. Demikian hingga limit Xn dikurang Un itu sama dengan 0, dan nilai mutlak Fxn dikurang Fun itu sama dengan lebih besar dari epsilon 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya kita membahas tentang contohnya yang mana kita memiliki himpunan A bilangan 0 positif F dari A ke R itu Fx sama dengan 1 per X. Nah, 1 per X ini itu diduga tidak kontinu seragam pada himpunan A. Bagaimana caranya kita menentukan kalau 1 per X ini tidak kontinuitas seragam pada himpunan A? Nah, caranya pertama-tama kita cari dulu titik pada domain tersebut di mana fungsi tersebut mengalami perubahan grafik yang cukup curam di sekitaran titik tersebut. Ini grafik 1 per X tadi. Di sini diduga curam di sekitaran titik 0. Maka titik yang curamnya itu pada titik 0. Nah, selanjutnya kita pilih Xn dan Un-nya yang konvergen. Nah, jadi di sini kita pilih Xn-nya itu sama dengan 1 per N dan Un-nya ini sama dengan 1 per N ditambah 1. Jadi Xn dan Un-nya ini itu bagian dari himpunan A untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi dapat kita tentukan limit Xn dikurang Un itu sama dengan limit 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1 itu sama dengan 0. Jadi kita tentukan Fxn-nya itu sama dengan, karena Xn-nya 1 per N, maka Fxn-nya itu sama dengan 1 per N. Jadi itu sama dengan N. Kemudian Fun-nya itu sama dengan 1 per N ditambah 1. Jadi itu sama dengan N ditambah 1. Kemudian kita tentukan
nilai mutlak f xn nya dikurang f un itu sama dengan nilai mutlak 1 per fn dikurang 1 per un. Jadi sama dengan nilai mutlak 1 per n dikurang 1 per n ditambah 1. Nah, selanjutnya itu sama dengan nilai mutlak n dikurang n ditambah 1, maka itu sama dengan n dikurang negatif n hilang, jadi itu sama dengan 1 elemen dari epsilon 0. Jadi kemudian kita pilih epsilon 0-nya. Di sini saya pilih epsilon 0-nya itu sama dengan 1 lebih besar dari 0. Maka xn itu sama dengan 1 per n dan un-nya sama dengan 1 per n ditambah 1. Maka dapat kita jadi untuk setiap limitnya, limit xn dikurang un itu sama dengan 0, dan nilai mutlak fxn itu dikurang fun itu sama dengan 1 lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Jadi 1 lebih besar dari epsilon 0 itu tidak kontinus ragam. Jadi 1 per x tadi tidak kontinus ragam. Kita tadi memilih epsilon 0-nya itu 1 lebih besar dari 0. Tidak harus kita memilih epsilon 0-nya itu tidak harus 1, cuman jangan sampai lebih dari 1. Misalnya kita mengambil epsilon 0-nya itu 3 per 4 juga bisa. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Drop it.